Pada kali ini kita akan belajar tentang materi IPA kelas 7 yaitu tentang suhu dan perubahannya. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Misalkan, ketika kalian berada dekat dengan api, maka kalian akan merasakan panas. Dan ketika kalian memegang es batu, maka kalian akan merasakan dingin. Alat pengukur suhu. Tangan adalah alat ukur suhu yang paling mudah. Yang kedua adalah termometer. Termometer adalah alat ukur suhu yang paling akurat. Suhu suatu benda yang diukur dengan menggunakan tangan atau indera perasa akan menghasilkan ukuran suhu secara kualitatif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Hanya merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Sementara, suhu yang diukur dengan menggunakan termometer akan menghasilkan ukuran suhu yang kuantitatif, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran besaran suhu. Jenis-jenis termometer. Yang pertama adalah termometer air raksa. Di dalamnya berisi cairan air raksa. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat tinggi karena titik didihnya mencapai 360 derajat Celcius. Sementara titik bekunya hanya mencapai minus 40 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Kedua adalah termometer alkohol yang berisi cairan alkohol. Termometer ini dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bekunya mencapai minus 112 derajat Celcius. Sementara titik didihnya hanya mencapai 78 derajat Celcius, sehingga dia tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Kedua jenis termometer ini biasanya digunakan di dalam laboratorium. Tentunya sekolah kalian juga punya kan? Ini adalah termometer air raksa dan termometer alkohol yang berisi air raksa dan cairan alkohol yang terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan atau disebut reservoir atau labu. Biasanya termometer air raksa berwarna mengkilat, sementara termometer alkohol berwarna merah karena diberi pewarna merah. Ada juga yang diberi pewarna biru. Ketika kalian menggunakan termometer air raksa harus berhati-hati, karena jika termometer air raksa pecah, maka air raksa sifatnya sangat beracun. Yang ketiga adalah termometer bimetal mekanik, biasanya digunakan di bidang industri. Yang keempat adalah termometer klinis, dapat berupa termometer digital atau termometer analog. Termometer ini banyak digunakan di dalam rumah sakit untuk mengukur suhu badan. Yang kelima adalah termometer inframerah. Tentunya kalian sangat familiar bukan dengan termometer ini, karena di masa pandemi termometer ini banyak sekali digunakan. Termometer ini dapat mengukur suhu tanpa harus kontak dengan benda yang akan diukur suhunya, sehingga termometer ini disebut dengan termometer non-kontak atau termometer pistol, atau disebut juga dengan termometer laser karena menggunakan sinar laser. Ketika kalian mengukur suhu badan, dihasilkan angka 36,5 derajat Celcius. 36,5 adalah nilai dari suhu dan derajat Celcius adalah satuan suhu. Satuan atau skala suhu. Yang pertama adalah Celsius, ditemukan oleh Anders Celsius, berkebangsaan Swedia. Skala ini banyak digunakan di beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah skala Reaumur, ditemukan oleh Reine-Antoine Verhoeven de Reaumur, berkebangsaan Prancis. Yang ketiga adalah Fahrenheit, ditemukan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit, berkebangsaan Jerman, dan banyak digunakan secara luas di negara-negara Eropa. Yang keempat adalah Kelvin, ditemukan oleh Lord Kelvin yang berasal dari Britania. Skala ini dijadikan sebagai satuan internasional. Perubahan akibat suhu. 1. Pemuaian pada zat padat meliputi perubahan pada panjang, luas, dan volume dari zat padat itu sendiri. Contoh, pada sambungan rel kereta api. Sambungan ini dibuat longgar, bertujuan untuk memberikan ruang pada saat terjadi pemuaian pada rel tersebut, sehingga rel kereta api tidak melengkung.
Pada pembangunan jembatan atau jalan layang harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan suatu benda. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat panas matahari atau tidak menyusut di malam hari, maka sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang rapat satu dengan yang lainnya. Harus ada rongga pada sambungan-sambungan tersebut. Contoh yang kedua adalah pemuaian pada kabel listrik atau telepon. Pemasangan kabel listrik atau telepon sengaja dibuat kendur. Hal ini bertujuan agar pada malam hari ketika suhu dingin, kabel tersebut tidak putus, karena kabel akan menyusut. Contoh yang ketiga adalah pemuaian pada kaca bingkai foto dan kaca jendela. Bingkai foto atau jendela dibuat sedikit longgar. Hal ini bertujuan untuk memberikan ruang pada kaca pada saat terjadi pemuaian, sehingga kaca bingkai atau kaca jendela tidak pecah. Contoh yang keempat pada keping bimetal atau dui logam atau thermoswitch atau thermostat, yaitu keping logam yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda, yang mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Contoh, koefisien muai panjang aluminium adalah 0,00026, sementara koefisien muai panjang besi adalah 0,000012. Sehingga jika dipanaskan, keping logam tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah besi, karena koefisien muai panjang besi lebih kecil dibandingkan dengan aluminium. Dan sebaliknya, jika didinginkan, maka keping bimetal tersebut akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih besar. Dalam hal ini akan melengkung ke arah aluminium. Termostat ini dijadikan sebagai saklar otomatis pada berbagai macam alat-alat elektronik, seperti contoh pada oven, kulkas, mesin cuci, mesin pengering, motor, mobil, setrika, dan masih banyak alat-alat elektronik yang menggunakan saklar otomatis atau termostat. 2. Pemuaian pada zat cair. Terjadi perubahan volume pada zat cair tersebut. Pemuaian pada zat cair lebih mudah atau lebih cepat teramati jika dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Pemuaian pada zat cair dapat kita lihat pada saat kita memasak air di dalam panci yang berisi air penuh, maka ketika mendidih, air tersebut akan mendorong tutup panci naik ke atas. Kita buktikan sekarang. Kita tutup pancinya, kemudian kita nyalakan apinya. Ketika air mendidih, maka air tersebut akan mendorong tutup panci naik ke atas. Ini membuktikan bahwa air tersebut mengalami pemuaian. Botol kemasan kecap, air mineral, minyak tidak pernah diisi penuh agar tidak tumpah jika memuai. 3. Pemuaian pada zat gas. Pemuaian pada zat gas dapat dibuktikan dengan melakukan percobaan sederhana sebagai berikut. Siapkan 2 botol dan 2 balon. Kemudian masing-masing balon masukkan ke dalam masing-masing mulut botol. 1 botol letakkan di dalam air dingin dan 1 botol letakkan di dalam air panas sesuai pada gambar. Balon pada botol yang dimasukkan ke dalam air panas akan mengembang. Hal ini membuktikan bahwa gas di dalam balon tersebut memuai. Roda kendaraan dapat mengalami pecah ban ketika melintas di jalan aspal pada siang hari. Hal ini karena gas di dalam roda tersebut akan memuai. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya memompa ban sesuai dengan ukurannya. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Demikian pembelajaran kali ini.